Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah. Aku sebenarnya udah coba mau live teman-teman. Kayaknya ada 5 atau 6 kali aku coba untuk live, tapi kayaknya ya handphonenya aku nggak tahu, tadi pagi live juga bisa, sekali live langsung bisa. Ini tadi beberapa kali rotasinya itu bermasalah, jadi harus diputar dulu baru bisa. Aku nggak tahu kenapa nih YouTube selalu bermasalah di situ, sering banget. Jadi nanti kalau udah berdiri tiba-tiba maunya jatuh, maunya tidur gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi jujur ini sangat menggangguku. Ya wes lah kalau gitu, berarti aku berprasangka baik. Ya berarti nggak boleh live lah, udah gitu aja. Bikinnya tapping aja, segera diedit, segera ditayangkan gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi ya. Yang baru atau yang lama, yang sudah sering nonton, sudah sering bolak-balik, sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, mungkin yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks ya. Jangan lupa di follow juga Instagram Mas Tulus, BigTulus_official ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ini buat yang mau aja ya. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya juga jangan lupa. Oke. Sehat semangat buat kita ya. Ketemu ini video terbaru di hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 ini, sebelum kita bagi nasi box. Barakallah. Terima kasih banyak. Tadi setelah live aku prepare lagi, siap-siap mandi, ganti baju, karena hari ini aku nggak tahu apa yang terbersit di pikiran mereka pas katanya aku pakai baju pink tuh. Belum pernah, bukan jarang, belum pernah malah. Aku nggak pernah pakai baju warna pink. Dan sekalinya mereka melihat aku pakai baju pink untuk kerja atau untuk nyanyi, tiba-tiba mereka berinisiatif, Jumat besok kalau ada nasi box pakai baju pink ya. Dan akhirnya hari ini Mas Wardi yang ganteng, yang gagah, Mas Tulus yang mukanya menyeramkan ini harus pakai baju pink karena ulah Tika. Tapi yo wes lah, biarin lah ya, biar seru. Nggak tahu mau jadinya apa hari ini, pokoknya ya jadi pinky lah, nggak jelas. Alhamdulillah, tapi terima kasih banyak doanya teman-teman, luar biasa kan. Doanya kalian itu luar biasa. Nggak tahu gimana cara Allah mencukupkan, gimana caranya Allah kirim malaikatnya buat bantu kita. Tapi saya yakin dan percaya
Itu karena tangan Allah, itu karena tangan Tuhan lewat doa-doa kalian ya. Terima kasih banyak. Yang masih pengen nambahin boleh. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini ya buat yang mau nambahin nasi box, oke? Tapi maksimal mungkin 100 aja lah, jangan lebih-lebih ya. Karena waktunya nggak ada, barangnya juga nggak ada, oke? Teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi untuk bantu nasi box. Ceknya di rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di deskripsi. Minimalnya 12.000 ya. Minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Kalian yang mau bantu sedekah bumi juga jangan lupa Mas Tulus ingatkan terus di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto. Kalau BNI tidak ada minimal maksimal, kalau BRI minimal satu nasi boxnya itu harganya 12.000. Oke. Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu tanpa terkecuali. Saya sudah janji untuk tidak menangis. Pokoknya terima kasih, tangan Allah luar biasa, doa kalian juga luar biasa, terima kasih banyak. Ya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya, usahanya, keluarganya, dan usianya. Amin. Semoga tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, serta hajat baiknya yang bersedekah semoga segera Allah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Panggah we milih guys. Allahu akbar, matur nuwun ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berkah barokahnya, berkatnya, rahmatnya, terima kasih banyak lewat orang-orang baik ya. By the way, minyak bidara juga sampai hari ini juga saya masih belum dapat kabar. Jadi teman-teman yang sudah inden sabar ya. Ditunggu saja orderannya. Cuma untuk sementara saya masih belum bisa confirm. Karena di sana juga nggak ada barangnya teman-teman. Aku kemarin DM juga ternyata nggak ada. Jadi nggak tahu kenapa ya. Lagi susah apa memang lagi apa aku nggak ngerti, cuma barangnya emang lagi sulit teman-teman. Nanti kalau ada saya infokan lagi ya. Kalau yang mau inden di WhatsApp saja ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian kode posnya, RT RW, nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke, yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. 2 hari ini ada yang ngalamin hawa panas yang berlebihan ya. Bukan cuaca ya teman-teman. Bukan cuaca tapi ini hawa panas. Ada yang ngerasain nggak? Beberapa hari belakangan. Khususnya tadi malam. Ya. Kemarin malam sama tadi malam. Sudah beberapa hari makanya teman-teman banyak yang nyangkal gitu ya. Mas Tulus di mana-mana lagi berdiding kok, di mana-mana lagi dingin. Kok Mas Tulus justru bikin atau bilang katanya panas. Lah itu kenyataannya dan 2 hari belakangan itu tuh panasnya luar biasa. Di luar batas menurut aku. Apalagi tadi malam. Aku sampai bangun buka baju, kipasnya aku hadapin ke aku, AC-nya juga aku cek lagi. Karena memang panasnya naudzubillah min dzalik. Dan itu tuh kerasa kayak nggak sewajarnya. Dan satu lagi, khusus hawa panas yang beberapa hari belakangan ini, yang 2 hari belakangan, itu disertai dengan goyangan yang menurut saya juga tidak sewajarnya bagi saya. Jadi ya gimana ya, tadi harusnya sih aku buat live ya, tapi nggak bisa live ya udah. Kayak gini aja, maksud aku biar bisa TikTok sama teman-teman. Kalian yang di rumah ada nggak yang ngerasain hawa panas yang saya rasain? Rasanya buat saya itu nggak sewajarnya teman-teman. Ya, dan setelah aku ngobrol sama Eyang, ternyata hawa panas ini merupakan sebuah pertanda akan adanya sesuatu. Apakah itu? Yang pertama sudah kita bahas tadi pagi soal energi baiknya, ya. Hawa panasnya itu kita anggaplah begitu saja ya, salah satu pertanda akan munculnya energi bagus atau energi yang cukup baik. Salah satu energi baiknya adalah kita disuruh bangun tengah malam, suruh tirakat ya kan, suruh mendekat kepada Tuhan, suruh memohon kepada Tuhan untuk segala hajat yang mungkin selama ini tertunda ya. Itu salah satu hal yang disampaikan tadi pagi. By the way, ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Masya Allah, 021 lagi.
Kan gue jadi bingung ya guys. Menjawab pertanyaan teman-teman yang seputar guys. Tuh, tapi dimatiin, kadang-kadang error ya guys. Oh, ini ada transfer dari Buar sini ke BRI, matur nuwun. Teman-teman yang mau transfer ke BRI ya, sampai jam 12 siang ya. By the way, teman-teman, juga aku lupa memberitahu kepada teman-teman yang khususnya kaum perempuan, yang kalau mau tirakat itu sudah pasti harusnya dari hadas besarnya dibersihkan dulu ya. Tapi khusus buat perempuan yang lagi haid atau sedang menstruasi, saya tidak menyarankan untuk ikutan tirakat yang saya maksudkan tadi pagi. Karena di hal ini, saya sebutkan di awal kan yang terpanggil. Ya, terpanggilnya lewat nggak sengaja dibangunkan atau terpanggilnya lewat video yang saya tayangkan. Bisa jadi. Dan untuk perempuan-perempuan yang sedang kotor atau sedang nifas itu tidak bisa. Ya, tidak bisa ikutan ya. Oke, tidak bisa dipaksa ya teman-teman, khusus untuk kaum perempuan. Ya, itu peraturan yang sudah disampaikan dan tidak bisa saya jelaskan lebih detail. Tapi dia tidak bisa. Oke, seperti itu ya. Dan salah satu pertandanya ternyata akan ada muncul energi yang energinya itu sebetulnya baik. Energinya energi perbaikan untuk tubuh kita sebetulnya. Makanya tadi pagi saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin sudah lama pengen punya anak misalnya, sudah lama pengen punya jodoh, terus ingin memperbaiki diri, atau sedang mempelajari ilmu kanuragan, atau sedang ngilmu, atau yang lain sebagainya. Ini waktu yang tepat memperbaiki itu ya. Dikir, dekatkan diri kepada Tuhan, minta sesuatu yang sesuai dengan hajatnya jenengan apa ya, seperti itu. Jadi hal yang baik sudah saya sampaikan tadi pagi soal energinya. Lalu hal lain itu apa sebetulnya? Kenapa hawa panasnya disertai dengan goyangan? Ini lumayan jarang sekali terjadi ketika guncangan bareng dengan hawa panas. Biasanya hawa panas to semromong kayak orang PA, kayak orang saya bilang PA itu ya karena kita kayak orang yang mikir berat banget. Kayak yang mikir apa gitu. Tapi di satu sisi menyadari gitu, kok tadi gue mikir begitu ya? Kok tadi aku menjalani itu ya? Kok tadi aku bisa berprasangka seperti itu? Padahal di satu sisi itu kita kayak menyadari, ya udahlah, ikhlaskan semuanya, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, semuanya akan baik-baik saja. Seakan-akan tuh di sisi lain kita mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain lagi kita mengatakan lagi bahwa kayak berpikir yang di satu sisi kamu mengikhlaskan, satu sisi itu kayak yang mikir sesuatu tapi bukan itu sebetulnya. Kayak ada kayak ada prasangka tertentu yang mengarah ke sesuatu juga, yang artinya ini juga satu hal yang menjadi sebuah, dalam tanda kutip ya, sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kenapa kok kita bisa begini gitu loh. Jadi hawa panasnya itu juga disertai dengan olengnya kita. Oleng di sini bukan pikiran kita yang oleng ya, tapi badan kita tuh rasanya bergerak. Dan itu lumayan ekstrim loh teman-teman. Aku ngerasainnya lumayan ekstrim. Jadi aku tuh beberapa kali juga kebangun ketika ngerasa kayak goyang badanku. Dan itu tuh ngeganggu banget karena ekstrim ya. Rasanya itu nggak kayak yang ngayun-ngayun, udah bener-bener ekstrim itu bagi aku. Dan bareng juga dengan pikiran kita di mana kita tuh berasa orang, tadi saya bilang PA. Karena saya bilang PA tuh ya kita tuh bingung lah. Kita bingung mikirin sesuatu, tapi kita nggak tahu bingungnya itu kenapa. Ya kan? Jadi ya makanya saya bilang maaf dalam tanda kutip PA ya. PA tuh ya kayak orang on dalam tanda kutipnya kayak orang kosong gitu. Ya kayak gitu persis. Ada satu sisi di mana kita yang ngelamun yang nggak jelas. Nah, ternyata versi yang disampaikan Eyang di sini dari tadi pagi juga aku sudah berprasangka ya. Biasanya kalau kita hawa panas itu tidak jauh-jauh dari elemen tanah. Itu yang pertama. Hawa panas tidak jauh-jauh dengan elemen gempa dan erupsi gunung berapi dan lain sebagainya. Gunung berapi, sorry bukan berapi, tapi gunung berapi. Itu juga salah satu poin yang muncul di biasanya, sekali lagi biasanya, aku nggak bilang bahwa aku tuh orang hebat atau orang sakti yang firasat badanku tuh menjadi pertanda sebuah musibah. Aku nggak bilang kayak gitu, tapi biasanya mengarah ke situ. Dan Eyang tadi sempat ngomong, aku bilang, aku jadi ingat juga hitunganku di awal-awal beberapa hari kemarin, terus banyak juga yang menghitung Eyang Crondol, dan juga hitunganku kan mengarahkan bahwa di akhir bulan ini kan memang ada potensi gempa dengan skala besar. Dan aku baru dapat info tadi setelah mandi, aku duduk baca WA dari Mbak Ipung, ada gempa besar di Sulawesi, di Poso kalau tidak salah. Dan
Harapanku, jujur secara garis besar aku berharap mudah-mudahan ya udah gempa Poso itu yang terakhir. Jujur harapan saya begitu. Mudah-mudahan gempa Poso ini udah yang ibarat kata gini. Mudah-mudahan pertanda yang kita rasain kemarin itu adalah ini gitu loh. Dan pertanda yang disampaikan yang soal elemen tanah itu juga ini. Ternyata itu hanya salah satu di antaranya. Tetapi masih ada poin lain lagi. Masih ada sisi lain lagi. Bukan kita mau jadi orang jahat, mudah-mudahan terjadinya di luar negeri ya. Tapi ya mudah-mudahan yang kita kecil-kecil aja. Jangan sampai besar. Karena yang di Poso kayaknya sampai warganya berhamburan. Ya, kita bahas nanti next video ya teman-teman ya. Jadi ini yang disampaikan yang salah satunya adalah elemen tanah. Dari hitungan saya juga sama, juga elemen tanah. Dan yang menyampaikan, tadi sempat aku celetukin, yang di Poso ada gempa. Di Sulawesi ada gempa, di sini ada gempa. Dan kemarin 23, 24 itu ternyata ada gempa yang beruntun terus-terusan terjadi. Kayaknya muter di Indonesia, dimanapun tempatnya ada gempa. Dan lumayan gede-gede untuk frekuensi magnitudonya kemarin 23, 24 ya. Dan aku juga sempat nyentil itu yang di Poso. Berarti pertanda kita yang malam ini atau 2 hari malam ini atau 2 malam ini. Mungkin juga salah satunya tapi masih ada lagi yang lebih gede. Aku langsung yang ini sudah gede banget loh di Poso tuh kalau nggak salah 6 ya. 5 atau 6 magnitudo gitu. Aku belum terlalu jelas bacanya tapi karena memang tadi buru-buru mau live, pikir aku live jam 9 kan lebih enak ya pagi-pagi daripada ntar ngedit lagi, nayangin lagi, ternyata ujung-ujungnya nggak bisa live. Jadi ya wes. Nah, kalau dari versi Eyang sendiri ternyata elemen tanah yang dimaksud salah satunya ini juga terkait dengan gempa. Hal utama yang disampaikan Eyang adalah gempa. Dan ternyata masih ada skala yang lebih besar gempanya. Kalau dihitung dari hitungan angka, memang hitunganku ya 5, 27, 29, 28, arah ke bawah itu memang sangat-sangat berkemungkinan besar. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, belum ada alat yang bisa memprediksi gempa secara pasti atau secara konkret lah istilahnya. Belum ada, titik itu belum ada. Jadi ya ini sebatas pelajaran aja, peringatan bagi kita supaya lebih hati-hati. Bukan untuk dipercaya, tapi untuk lebih hati-hati aja ke depannya. Cuma ya ternyata masih ada potensi menurut Eyang gitu loh, terkait dengan ini gempanya masih ada potensi. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan elemen tanah ini juga ternyata sama. Ada semacam tadi Eyang bilangnya pripun? Bumi. Jadi gini teman-teman, ada bumi lagi. Ada api yang diperkirakan itu kayak di bawah tanah kita tuh lagi pengen nyembul gitu loh. Tadi Eyang bilang kemungkinan tuh mungkin di titik-titik tertentu kayak ada mungkin mau penemuan, ini prasangkaku ya, ini analisaku pribadi. Mungkin akan ada penemuan sumur gas, mungkin akan ada penemuan lumpur yang mengandung gas atau api dari dalam bumi atau gas-gas yang berhubungan dengan dalam tanah. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi kayak tiba-tiba tuh itu sudah sering terjadi ya, tapi sepertinya akhir bulan ini atau pergantian menuju ke Agustus itu akan semakin banyak kasus-kasus yang seperti itu. Artinya kayak tiba-tiba di belakang rumah kita tuh ternyata ada gasnya, tiba-tiba ada penemuan sumur magma atau sumur lava dan seterusnya, kayak beleduk kuwu kayak gitu-gitu. Terus gunung-gunung yang tadinya non-aktif, kayaknya ini spekulasiku ya teman-teman, kayak belerangnya tuh selama ini sudah mulai tidur, kayaknya aktif lagi, bangun lagi. Jadi kalau analisaku tuh kayak ada yang mau keluar dari tanah, yang nyembul ke tanah. Tapi ya mungkin bisa beberapa hal ya. Salah satunya tadi yang disampaikan soal gelembung yang keluar dari tanah tadi. Atau mungkin kayak semacam lumpur lapindo, nauzubillah min dzalik. Tapi sejenis itu, tapi bukan lumpur lapindo lah harapan kita, amin. Jadi hal-hal seperti itu masih kemungkinan muncul. Itu yang disampaikan yang Lukito tadi, bahwa memang selain gempa dengan skala besar ini, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada aktivitas keapian yang ada di bawah tanah yang akan nyembul atau yang ada keluar. Spekulasiku juga mengarah ke kita sudah sering juga mengalami kasus ledakan kilang minyak ya teman-teman. Jadi hati-hati, entah itu kilang minyak untuk gas atau untuk minyak bumi dan seterusnya.
hati-hati untuk kedepannya, semoga tidak terjadi, amin. Ini hal-hal yang disampaikan Eyang. Kemudian ada gunung yang erupsi ini juga salah satu poin yang disampaikan Eyang. Sepertinya akan banyak sekali gunung yang juga erupsi di balik ini. Jadi waspada meskipun tujuannya adalah untuk mengeluarkan emosi sedikit demi sedikit supaya tidak besar, tapi kalau terjadinya dengan skala yang cukup besar dan ini membahayakan bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung itu, ini juga bahaya. Jadi tetap dipantau, tetap hati-hati, waspada juga. Mitigasi mandiri itu penting ya teman-teman. Takutnya terjadi, mudah-mudahan sih enggak. Nah, kemudian hal lain dari hawa panas yang kita rasakan dari bumi ini ternyata juga menjadi pertanda terkait dengan adanya sesuatu yang buat kita akan, kalau tanah itu simpelnya, kalau elemen tanah itu simbolnya sudah sama dengan ibu, dengan keluarga, dengan orang terdekat, dengan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita sendiri. Kalau Eyang tuh menggambarkan tanah tuh ya ibu kita, ibu bapak kita gitu loh. Tanah itu ya ibu bapak kita, di mana tempat kita berasal, di mana tempat kita akan kembali. Artinya di sini sepertinya juga akan ada pergolakan yang munculnya justru dari orang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga yang sempat nyentil, akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sepertinya juga akan memanas, akan keluar, akan tidak disukai sama masyarakat, pro dan kontranya. Ini akan menjadi sebuah perpecahan atau keributan. Itu yang disampaikan yang tadi. Jadi waspada, jangan mudah terprovokasi, karena mungkin ada kebijakan yang kita sendiri juga belum tentu bisa menerima itu, tapi digodok sama orang sedemikian rupa sehingga seakan-akan tuh pemerintah tuh tidak pro dengan kita, dan seakan-akan tidak pas untuk kepala kita, tapi kita paksakan. Padahal belum tentu regulasinya seperti itu. Jadi ya kita kawal sama-sama. Kalau memang ada kebijakan yang salah lah, mau ada peraturan ini, mau ada peraturan itu, kebijakan ini, kebijakan itu, harus kita pantau sama-sama. Jangan mudah terprovokasi juga, kemudian malah jadi provokator untuk orang-orang berikutnya. Jadi harus sama-sama mewaspadai beberapa hal ya. Itu tadi. Kemudian elemen tanah di sini juga berarti terkait dengan kecelakaan yang ada di darat. Ini hati-hati juga yang mengingatkan soal itu, pengendara darat untuk lebih waspada di jalanan. Yang terakhir tadi Eyang sempat bilang kalau ini merupakan gambaran di mana tadi yang disampaikan ayah dan ibu tuh, bumi itu ayah dan ibu, kayak ada sesuatu yang mau dikembalikan kepada fungsinya. Jadi kayak sungai yang selama ini lagi dikeruk, tiba-tiba ambrol lagi. Bendungan tiba-tiba ambrol lagi. Karena dulu bukan bendungan istilahnya gitu. Karena itu dulu sungai, tapi ditutup misalnya. Itu akan kembali. Sama kayak ya misalnya wilayah-wilayah yang dulunya tuh laut misalnya. Terus itu ternyata dibendung jadi rumah, nanti akan kembali ke fungsinya. Itu juga hal-hal yang disampaikan sama Eyang ya. Hal terakhir dari analisaku dari apa yang disampaikan Eyang adalah kemungkinan juga masih ada longsor-longsor di beberapa sisi ya teman-teman. Tanah longsor, bendungan yang jebol dan lain sebagainya, itu juga masih mungkin. Entah mungkin tanggul, entah mungkin tanah-tanah yang masih bisa bergerak. Ini juga salah satu elemen yang saya baca di balik hawa panas yang keluar. Dan satu lagi, Eyang juga nyentil tetap jaga kesehatan, karena sebelumnya sudah diingatkan ya, ternyata hawa panas ini merupakan sebuah clue bahwa si penyakit tadi akan ditambah powernya. Penyakit yang ada di sekitar kita itu ditambah powernya. Kalian nggak capek, kalian nggak minum es bisa flu. Kalian nggak kerja apa-apa, kalian bisa capek banget. Kalian nggak lagi olahraga, nggak mengerjakan kegiatan berat, tiba-tiba kakinya keseleo. Tiba-tiba ke linu kabeh awake. Itu salah satu hal yang disampaikan Eyang. Makanya jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sewajarnya. Jangan terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam ya. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Itu ulasan saya terkait dengan hawa panas belakangan yang kita rasakan. Kalau ada yang merasakan mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Sama Mas, saya juga ngerasain hawa panas yang lagi terjadi nih Mas. Kenapa ya? Kok panas banget ya? Tulis aja di kolom komentar, oke? Doanya tetap yang baik-baik aja, karena di YouTubeku ini isinya orang-orang hebat. Ya, orang-orang kadang-kadang saking ngerasa hebatnya dia ngerasa sakti ya. Apalagi nih ada oknum, saya garis bawahi, ada oknum yang mengaku Satria Piningit, mengaku wali, mengaku cucunya
Nyi Ratu Kidul, cucunya Prabu Siliwangi segala macam tuh ada di sini. Kemudian ada oknum yang mengatasnamakan kayak nama Crondol, kayak nama Eyang Lukito segala macam. Aku tahu ini ada oknum ini. Jadi dia tuh kayaknya terobsesi dengan channelku, dengan pembahasanku di mana aku sering nyebut Crondol, di mana sering nyebut Eyang. Dia itu kayaknya memanifestasikan dirinya sangat terobsesi dengan itu. Jadi ada akun yang namanya Crondol, ada akun yang namanya Eyang Lukito. Jadi sering komentar juga, beberapa kali komentar di postingan Mas Tulus. Jadi ada oknum-oknum seperti itu. Ditambah lagi oknum-oknum yang di sini terkadang merasa dia lebih pintar daripada orang lain. Jadi langsung komentar, langsung jeblak gitu aja. Langsung ngomong gitu aja. Langsung spekulasi seperti apa yang dipikirannya. Padahal kita harus tahu batasan apa yang harus kita tulis dan harus kita baca ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga manfaat. Untuk yang masih bantu nasi box masih saya tunggu sampai jam 12 siang ini ya teman-teman. Sari roti. Roti sari roti. Ada iklan ya. Terima kasih banyak, semoga manfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya terkesan geminter atau saya terkesan gurih, saya minta maaf. Kalau mungkin perkataan saya menyinggung, saya juga minta maaf. Tolong dicerna, saya nggak pernah menyampaikan yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Yang saya sampaikan itu sesuatu yang benar, saya nggak pernah bilang itu. Just konten, anggap saja ini konten seru-seruan, gak usah dibaper-baperin ya. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Jenengan suka sama saya, alhamdulillah. Jenengan gak suka sama saya, itu urusannya jenengan sama keluarga jenengan, oke? Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, kerjaannya cepat naik gaji, naik jabatan. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang menonton video ini mungkin sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen dekat dengan jodohnya, apapun hajat baik kita semoga segera Allah kabul, amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya harus pamit teman-teman biar segera bisa diedit, segera bisa ditayangkan video ini ya. Pagi ini juga saya harus tayangkan. Aku kesel banget gara-gara live nggak bisa. Mas Tulus pamit ya, mohon maaf lahir batin kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.